Oke, ini abang bisa on cam nggak ini? Bentar ya. Bentar. Ini abang bisa on cam nggak? Ini buru-buru waktu Saya teman-teman. on cam gini, Bang Faruk, bukan saya tak On mau cam on bang, cam. coba. Karena On cam. bukan tak mau on cam karena keluarga saya pasti lihat nanti. Karena di WA pun sudah mulai banyak masuk ini. Oke, siap. Simak nih bang ya. Oke. Disimak bang ya. Bang Raja ya. Iya, Bang. Bismillah. 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 Ar-Rahman. 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 Nirrahim. Nirrahim. Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Oke. Bentar ya. Tarik napasnya, Bang Raja. Tarik napasnya dari hidung, buang dari mulut. Oke. Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang artinya ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah teman-teman. Masya Allah. Ahlan wa sahlan saudaraku. Ahlan wa sahlan ya. Hari ini kau sudah menjadi saudara kami seiman dan seakidah. Ya, untuk memantapkan lagi, saya tanyakan kepada Bang Raja Guguk. Bang Raja Guguk, di dalam imanmu saat ini, Yesus itu hamba Allah. Apakah Yesus itu hamba Allah atau Tuhan? Hamba Allah. Sah, teman-teman. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini kalau abang ada waktu sedikit saja ini ya, coba dihubungi Ustadz Dio supaya memberikan doa buat Bang Raja Guguk ini. Saya gini Bang Faruk ya, mungkin habis ini saya kan mungkin ninggalkan TikTok, saya mau ke tempat kawan, mau bersunat. Mungkin saya itulah mau ketemu dokter. Ini saya mau berangkat, mungkin saya turun dulu Bang Faruk, saya langsung mau sunat. Mungkin kalau Bang Faruk. Iya, sebelum bersunat ini saya sampaikan dulu Bang. Ini sedikit saya sampaikan ya Abangku ya, aku udah berdiri ini. Masya Allah. Saya sampaikan sedikit lagi. Setelah kau ucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Bangku, sebelum kau mendatangi temanmu untuk bersunat tadi, mandi besar Bang ya. Guyur seluruh tubuhmu dengan air, dengan niat ya Allah aku mandi besar karena engkau. Sudah. Bulu-bulu atau rambut-rambut. Ulangi Bang Faruk. Kayak mana doanya? Ya, abang guyur, badan abang dengan gayung. Mandi. Ya, saya niat mandi besar karena engkau ya Allah, gitu aja. Nggak perlu dilapaskan di dalam hati pun, niat saya mandi besar ya Allah, gitu saja ya. Udah, baru setelah itu guyur badannya. Ya, karena Allah. Basahkan semua badannya, jangan campur sabun dulu ya. Sebelum yakin seluruh tubuhnya itu sudah terbasuh sama air. Udah, setelah itu maaf Bang Raja Guguk ini maaf. Abang cukur rambut-rambut yang ada di lendir ya Bang. Contoh, maaf, rambut kemaluan, ya, dubur belakang, kuku-kuku dipotong.
ya kumis dipotong. Dan setelah itu Iya, abang pergi jumpai teman abang. iya, iya Bang Faruk. Nah, itu dilakukan ya, ditanggalkan semua Saya saya bulu-bulu tak mau, kemaksiatan yang Bang Faruk, saya tak mau buang waktu lagi. Mungkin saya langsung ke kamar mandi, saya cuci bersih yang diucapkan Bang Faruk, saya jalanin. Habis itu saya izin turun Bang Faruk. Saya Ya, tak mau siap. Ini nunda-nunda waktu nanti lagi. nanti nanti saya kasih nomor wawaku ke abangnya. Bang Raja Guguk Ya, ya. Kalau oke. ada apa-apa nanti abang koordinasi ke Bang Faruk ya. Rogi Ya, koordinasi di mana tadi abang tinggal? di Jambi. Di Jambi. Bila perlu insya Allah ya, jika memang dibutuhkan, saya sendiri yang akan datang ke Jambi untuk menemui kau. Amin, 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 amin. Saya punya usaha Ya, juga saya Bang Faruk di sendiri sini. yang akan datang ke Jambi menemui Bang Raja Guguk dan membimbing Bang Raja Guguk ya untuk dasar-dasarnya. Jika perlu apapun, bantuan apapun, koordinasi ke saya, nanti saya kasih nomor wawanya Bang Raja Guguk ya. Oke, iya, iya Bang Faruk, terima Oke. kasih. Oh, agak lega hati saya Bang Faruk. Sudah 7 bulan saya Masya tidak Allah. masuk gereja. Lega rasanya plong. Saya tak mau nunda-nunda waktu lagi. Saya takut kata Bang Faruk, mati tidak ada apa waktunya kapan mau dijemput. Saya mau cepat-cepat, cepat-cepat Bang Faruk. Saya turun, Masya izin Allah. turun Bang Faruk ya. Ya, siapa Bangku? Eh, Assalamualaikum ap- warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, begitu dia. Masya Allah. Ya, dia mau tergesa-gesa teman-teman ya. Dia mau tergesa-gesa untuk bersunat. Begitulah kenyataannya teman-teman. Jadi apa yang kusampaikan selama ini teman-teman ya, khusus kami para mu'alaf ya, yang memang mendapatkan hidayah itu dengan belajar ya. Kami tidak hanya, bisa dikatakan kami tidak hanya berbicara saja gitu loh. Benar kenyataannya. Kalau teman-teman Kristen itu baca Bible-nya, itu akan mengarah kepada iman dan Islam. Itu akan mengarah kepada iman dan Islam. Meronta hati ini. Dan tanda pertama, dia gak mau lagi ke gereja. Karena dia tahu itu sebuah kesalahan. Ketika dia percaya dengan ajaran disampaikan oleh Yesus, dia akan merenung. Bahkan dia akan menjadi ateis. Betul dibilang dia kan gak bertuhan. Aku pun dulu gitu bang. Dulu aku begitu. Makanya saya kalau ingat perjalananku dulu bang. Ini jujur teman-teman ya. Jujur ya. 5 atau 6 bulan setelah aku putuskan, selesai aku baca belajar Bible. Jujur teman-teman. Aku sempat punya niat mau bundir. Mau bundir aku bang. Kacau pemikiranku, gelisah hatiku. Aku ingin ketemu gitu loh sama Bapak yang telah mengutus Yesus. Pingin kali aku ketemu. Udah sempat itu tali ku taruh di kusin pintu rumahnya mamaku. Gitu loh. Tapi akhirnya mungkin itulah pertolongan Allah ya, kuundurkan. Kuundurkan gitu loh. Kenapa kuundurkan? Karena tidak ada ajaran dari Yesus seperti itu. Ya alhamdulillah kan, aku dapat hidayah itu ketika dengar suara adzan. Sehingga ada pertanyaan dalam hatiku kan, jangan-jangan di sana gitu loh. Tapi kalau kayak si Bang Raja Guguk ini ya semoga Allah mudahkanlah urusan dia ya. Di satu sisi dia sudah menikah, dia punya keluarga gitu loh. Dan dia saat ini di Jambi teman-teman. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya. Nanti aku kontak-kontak sama dia, nomor WA-nya. Tadi itu korekam tadi itu waktu dia syahadat itu direkam Betul. karena nanti kirim ya rekamannya. Iya ada. Ya kirim nanti rekamannya ya. Kirim nanti Kalau rekamannya ya. rekam dari HP nggak ada, dari YouTube. Jadi kayak mana itu? Iya, rekam dari YouTube aku. Kau rekam lagi lah dari YouTube. Mana ada aku rekam-rekam gitu. Enggak. Ya tadi karena gini kan teman-teman. Seharusnya kan Bang Zuma yang mensyahadatkan dia. Tapi dia bilang dia terburu-buru kan. Makanya ya supaya disegerakan kan Bang Faruk yang mensyahadatkan dia gitu loh. Dan dia adalah orang pertama yang saya talkin syahadatnya. Dia orang pertama itu. Teman-teman. Ya, ya insya Allah setelah ini nanti Bang Faruk akan pantau dia terus gitu loh.
Nggak apa-apa teman-teman. Bahkan bila perlu nanti saya yang akan datang ke Jambi, saya datang menemui dia gitu loh. Saya yang akan membimbing dia, melihat tempat tinggal dia, melihat kondisi dia, dan bila perlu saya yang akan membawa dia ke masjid, menitipkan dia kepada imam di masjid itu, ya, ataupun kepada ulama di masjid itu. Saya titipkan dia supaya plong kita teman-teman kan. Ya udah sah, yuk. Kalau sahnya udah sah teman-teman. Cuman kondisinya ini kan persoalannya ini kan saya di bawah naungan API. Meskipun SK saya belum keluar, tapi saya adalah sosok yang ditunjuk menjadi ketua API Sumo. Saya sosok yang ditunjuk. Harusnya memang, ya, ketika seseorang itu yang syahadat di bawah bimbingan saya bisa minta rekomendasi dari Apologet Islam Pusat untuk mengeluarkan sertifikatnya dia. Gitu loh. Saya bisa minta sama pembina kita nanti, ya Bang Zuma atau ketua kita, ketua harian, ya Ustadz Alif untuk mengeluarkan sertifikat dia. Karena kan dari Sumut itu udah menunjuk saya menjadi ketua dan kita sudah kirim itu ke pusat gitu loh. Apanya strukturnya kan. Bahkan dari segi tugas aja Bang Faruk sudah aktif kan. Dari segi tugasnya Bang Faruk ini sudah aktif menjadi ketua Apologet Islam di Sumatera Utara. Karena di daerah Sumatera kalau ada yang syahadat, saya yang diperintahkan untuk menemui ya saudara baru kita itu dimanapun rumahnya. Saya yang diperintahkan. Nanti saya minta KTP dia, makanya saya minta KTP dia, saya minta rekaman dari si Ito Esti ini nanti saya ajukan ke Bang Zuma atau ke Ustadz Alif untuk mengeluarkan sertifikat dia kan gitu. Nah, nanti setelah itu komunikasi sama dia, bila diperlukan, saya akan datang ke sana, teman-teman. Ya, saya akan datang ke sana, Masya Allah. Bertambah lagi saudara kita kan, teman-teman kan. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Perjuangan kita itu tidak hanya di dunia media sosial ini aja, tidak aja di medsos, teman-teman. Di dunia nyata pun kita berjuang, membimbing para mu'alaf. Kalian nggak pernah tahu jam berapa kita datangi mu'alaf itu. Kalian nggak pernah tahu dan nggak kita publish kan hal-hal apa yang tadi kita perjuangkan untuk mu'alaf itu. Bahkan mu'alaf kita itu yang baru itu, yang di daerah Patumba itu, 2 anaknya syahadat beserta mamanya ini mamanya pun belum paham kali tentang Quran. Kemarin aku udah bilang sama dia, ya, tapi aku tidak bawa nama Apologet Islam Indonesia. Saya membawa TPA Bang Faruk. Saya bilang sama tetangganya yang bawa dia ke Komal saya, cari guru ngaji yang bisa ngajarin orang ini dari maghrib menuju isya atau waktu yang mereka bisa, ya, privat kepada mereka. Nanti honornya masuk ke dalam manajemen TPA Bang Faruk. Saya bilang setiap bulannya nanti saya transfer, ya, untuk guru dia. Jadi di situ kan salah satu guru kita Pak Usaini pun datang juga. Saya bilang, Pak nanti masukkan Pak ya, saya bilang. Jadi guru di TPA kita itu ada 6. Satu nanti guru mereka ini saya bilang. Dimana honornya nanti pertanggal sekian kita transfer nanti honor dia. Oke kata dia, jadi 6. Kalian pikir ketika aku ngomong kayak gitu ada uangku? Gak ada uangku. Gak ada uangku. Wallahi modal nekat aku. Tapi aku minta sama Allah, mudahkan ya Allah, mudahkanlah ya Allah, gitu loh. Ya kalau memang disuruh semua belajar, udah nggak apa-apa, ya kan? Kayak mana pun kita berupaya mencari dananya itu. Setidaknya mereka sudah bisa baca Quran. Setidaknya poin utamanya mereka itu sudah bisa baca Quran. Karena gini teman-teman ya, ada hal yang nggak bisa dijelaskan, Masya Allah. Syukran Bang Lufi, barakallahu fikum. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Ya, ada rasa yang tidak bisa diutarakan kepada orang-orang yang sudah bisa baca Quran mu'alaf ini. Ada candunya Bang. Makanya orang-orang yang murtad itu rata-rata itu nggak bisa baca Quran, rata-rata itu. Mu'alaf dia baru murtad, dia nggak bisa baca Quran itu. Kalau dia bisa baca Quran nih, taruhannya nih. Bisa dia baca Quran, belajar dia cara baca Quran, dia mulai baca ini, praktekkan ini apa ilmu dia cara membaca Quran dari surah Al-Fatihah, jalan dia terus menuju surah Al-Baqarah. Setiap waktu itu kecintaan dia, kerinduan dia terhadap Quran mulai tumbuh dalam hati dia. Dia akan berpikir gini, kerinduan dia tuh kapan baca Quran lagi aku ya? Kapan baca Quran lagi aku ya? Kalau dia kerja,
Begitu, karena itu yang kurasakan dulu. Kerjaku dulu bang, karena kan aku punya waktu khusus untuk baca Quran gitu loh. Cair dong, diberkatin Bang Arjan. Aku tunggu waktu itu untuk baca Quran. Bahkan dulu di hari libur, kalau hari libur teman-teman, aku dari subuh selesai sholat subuh, nanti sampai mau zuhur, kalau nggak dipanggil biniku nggak pulang aku dari masjid. Dulu nggak pulang aku ke rumahku, nggak pulang aku dari masjid. Kadang sampai ditelepon biniku, pulanglah dulu kau katanya, pulang aku. Zuhur, siap zuhur pun begitu sampai asar. Nggak pulang aku dari zuhur sampai asar baca Quran. Beserta dengan artinya, enak kali aku bacanya. Dan berangsur-angsur, ketika ada satu hari aku tidak buka mushaf Quran, ini orang-orang yang terbiasa baca Quran pasti merasakan ini. Ketika dalam satu hari tidak membuka mushaf Quran itu dan tidak membacanya dari mushaf itu tadi, gelisah hatinya. Gelisah hatinya. Kayaknya ada yang kurang gitu loh. Apa yang kurang dari diriku ya? Apa yang kurang hari ini ya? Teringat dia, oh, aku belum baca Quran. Datang dia ke Quran, hadir sakinah dalam dirinya. Hadir. Bahkan aku pribadi nih teman-teman, kalau aku sakitnya tidak parah kali, sakit gigi lah, migrain lah, ya kan, gak enak badan lah, kan gitu. Yang dikejar dulu apa? Quran. Quran gitu loh. Coba baca dulu Quran ini. Mana tuh dapat? Ya insya Allah aku dapat kesembuhan dari sini karena Quran adalah adalah syifa kan gitu. Benar teman-teman, kita dapati kesembuhan. Dapati kita kesembuhan ketika kita membaca Al-Quran itu tadi. Makanya mu'alaf ini dicondongkan dulu dia kepada Quran, supaya ada kerinduan dan kecintaannya terhadap Quran. Seiring dengan itu nanti dia akan lancar untuk belajar. Cair dong, diberkati lah kawan. Begitu teman-teman ya. Makanya aku membuat TPA itu, di mana TPA itu bergerak di Quran gitu loh. Supaya anak-anak itu punya petunjuk di dalam hidupnya gitu teman-teman ya. Oke. Juga kan yang lainnya moderator. Cair dong. Ini ada Ito Besri nih, ini sekalian kita tanyakan. Ada juga Ito Melda, ini Ito Kuni, ini paribanku sebenarnya, Melda Manurung ini. Ada paribanku Melda Valentin, ini Manurung sebenarnya dia. Ya, assalamualaikum Ito Besri, Ito Melda. Waalaikumsalam Ito. Tunggu bentar. Ya, gimana Ito rencana kita? Ya, assalamualaikum Ito Melda. Ya. Ya. Assalamualaikum Ito. Waalaikumsalam. Ito. Salam. Gak ada suara tuh. Ada. Oh ya udah. Besriati, Ya, Bu ya. Besriati yang nggak dengar. Ya, silakan Ito Besri, gimana Ito? Itu perkembangan yang mau saya sampaikan sama itu, perkembangan tentang apa Ustadz yang semalam itu bilang carikan untuk Guru mengajar ngaji. orang itu. Alhamdulillah sudah jumpa itu sama ustadznya. Ada ustadz yang bersedia mengajari mereka. Cair dong. Cair dong, diberkati lah Bapak ini. Itu 5 pemberkatan. Tunggu dulu. Itu 5 pemberkatan itu. Oh ya, diberkatilah istrimu abangku, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu dan cicitmu abangku. Hidupmu jadi berkat. Ya, kapan mulai ini Ito? Kapan mulai mengajinya? Insya Allah malam Kamis, karena kita ambil kan gini toh, berhubung karena mereka juga supaya jangan jenuh, apalagi di awal-awal ini diselang-selingi malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu gitu, dari jam habis Isya sampai jam 10. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nanti gini Ito ya. Nanti
tolong dikasih nomor handphone ustadznya sama norengnya ke aku ya. Oh, iya itu, siap itu, siap. Ya. Jadi nanti kalau bisa sebelum gini toh, sebelum dimulainya pengajian itu tadi, kalau boleh sudah ada yang kita transfer untuk ustadznya supaya mudah akomodasi dia gitu loh. Jadi ketika jalan dia sudah ada akomodasi dia kan. Jadi dia nggak, Iya, ya seandainya ini kan dia mikirkan, minyakku cemana ini, jangan terpikirkannya lagi gitu loh. iya, Begitu belum lagi dia mengajar, aku biasa begitu. Belum lagi dia mengajar gitu loh. Saya sudah langsung kasih honor dia gitu loh. Jadi dia kalau ngajar tidak ada halangan lagi lah masalah minyak atau yang lainnya gitu. Ya. iya. Terus Iya itu. yang kedua karena ini masuknya ke dalam manajemen TPA-nya Bang Faruk ya. Kalau boleh ya seminggu ketika terjadi pengajian itu tadi, di foto dikirim ke aku untuk dokumentasiku. Oh, iya bagus. Siap itu. Iya, Siap itu. dokumentasiku karena guru-guru yang jauh dari rumahku itu nanti laporannya seperti itu, laporan foto. Dia lapor ke aku fotonya, nanti aku pelajari fotonya, nanti sesekali, tak seminggu sekali, sebulan sekali biasanya aku teleponan sama guru pembimbingnya, mempertanyakan perkembangan dari anak-anak itu tadi, anak yang diajarkannya. Perkembangannya bagaimana, kan gitu. Kesulitannya di mana gitu loh. Aku biasanya begitu, tidak sebulan sekali, sebulan 2 kali. Aku tukar pikiran tuh sama gurunya. Gimana Ustadz, perkembangan di sana gimana? Oh begini gini. Kekurangannya gimana nih? Kendalanya di mana nih? Begini gini gitu loh. Biar proses belajar mengajar itu lancar. Gitu loh. Sehingga si guru mudah menyampaikan, si murid mudah menerima gitu. Iya Ya. toh, alhamdulillah kebetulan bersedia Ustadz yang mengislamkan dia yang saya bilang di masjid untuk kedua kalinya, dan di masjid itu memang Ustadz itu sebagai imam. Sekron Bang. Ustadz itulah yang saya Tapi hubungi. aturannya gini toh ya. Aturannya gini ya, si ustadz yang datang ke rumah mereka ngajar kan. Iya, Ya, oke. Ya, itu mau saya. makanya saya bilang juga itu kalau nanti orang itu keluar malah pokoknya lebih nyaman dan lebih aman saya rasa Ustadz yang datang ke rumah mereka supaya mamanya juga ikut gitu. Jadi tiga-tiganya nggak Iya, terbebani itu dengan mauku. apa Iya, transportasi. itu mauku. Nah, Iya. jadi Mauku memang itu. Karena gini, ada beberapa hal. Yang pertama, ya malu. Nanti bertemu sama Iya. saudara muslim yang awam gitu loh. Iya. Makanya kalau yang mualaf ini saya lebih memilih pengajian mereka itu privat saja. Ya, Iya. supaya mereka punya mental dulu nih. Mental seorang mualaf itu mulai bertumbuh ketika dia mendapatkan serapan-serapan ilmu sedikit-sedikit. Dapat dia ilmu baru, ada mental dia untuk bergabung dengan pengajian-pengajian lainnya. Kalau tidak, dia akan belum ada mental itu, ada rasa malu. Makanya kita pahami itu. Makanya kalau dia mualaf atau anak-anak seperti anak yatim saja, seperti anak yatim itu TPA-nya itu tidak kugabungkan sama anak umum. Karena apa? Terkadang anak yatim ini ada sensitif. Hati anak yatim ini sensitif teman-teman. Dia main-main nanti sama kawannya, dicandai dia nanti gampang tersinggung dia. Kita nggak tahu kemana singgungnya gitu loh. Makanya anak yatim ini dia, kalau aku ya, dia minder, betul Bang Andi Bala, gampang mindernya dia. Makanya kalau anak yatim ini aku bikin privat dia di rumah-rumah mereka nanti, mereka guru yang akan mendatangi mereka supaya nyaman mereka gitu loh. Mereka belajarnya nyaman, insya Allah dengan mereka belajar mudah mereka mendapatkan ilmunya gitu. Saya pun itu sebenarnya adanya beberapa orang guru atau guru ngaji yang kita kenal di sini. Cuman saya pikir juga kan kebetulan Ustadz ini dialah selalu imam di masjid yang tempat dia bersyahadat itu. Dan juga tidak pala jauh kali dan juga kita sudah kenal baik. Maka saya bilang itu Ustadz begini-begini. Soal honor saya bilang kalau soal itu orang ibunya itu saya tidak mau mematok. Pokoknya berapa dikasih. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itulah dibilang Ustadz itu. Tapi kita ngerti juga lah kayak itu bilang tadi kan, ngerti juga kita dia nggak mungkin datang hanya begitu saja. Kalau soal itu nanti siaplah itu. Nanti saya hubungi Ustadz itu, saya minta nomor HP-nya sama nomor rekeningnya, saya kabari ke itu. Saya pun kalau mau, kalau pas nanti di hari pertama mereka pengajian, saya ada di sana bisa nanti saya videokan.
Ya, Masya Allah, mantap. Gitu. Segera itu ya, sebelum dimulai Iya. pengajiannya nanti, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman ya, dijabah doaku teman-teman ya. Karena aku kalau Amin. datangi mualaf begitu, aku kepengen dia Amin. diajari privat. Dan Alhamdulillah ya, keluarga si Faldi ini menerima tawaran dari aku. Kalau yang Amin lain ya dia Allah. bilang, udah nanti kamu cari guru ngaji yang lain sajalah, kata dia. Udah, kalau dia mau berlepas diri kan gitu, ya udah silahkan. Alhamdulillah dimudahkan Allah teman-teman ya. Dan Bang Farouk minta doanya teman-teman ya, minta doanya buat teman-teman sekalian. Semoga niat kita ini, hajat kita ini dimudahkan oleh Allah, berkah buat kita, berkah buat mualaf. Kita nggak banyak permintaan teman-teman, nggak muluk-muluk permintaan kita. Setidaknya kita mendedikasikan waktu kita, mendedikasikan harta kita, mendedikasikan pemikiran-pemikiran kita ini untuk umat. Karena apa? Karena itulah harta yang akan kita bawa mati nanti teman-teman. Itu harta. Ya, memang kita sibuk kan, pusing kan mikirkannya. Ya saya jujur teman-teman. Maka di sini aku berpikir ya, kayak konon kalau punya yayasan besar, punya TPA kecil ini aja kadang naik asam lambungku berpikir. Naik asam lambungku berpikir teman-teman gitu loh. Tapi ya, iya ini berarti aku belum pas gitu loh. Yakinnya itu belum pas gitu loh. Makanya seperti itu. Minta doanya lah teman-teman ya. Ini Ito Melda kenapa gak ngomong? Assalamualaikum Ito Melda. Jangan. Ya silakan Ito. Mau Ito Melda. usah. Ya jadi itu yang ngasih Ito kemarin mau kena sama Quran itu tadi, ini Ito Melda ini yang di atas ini orangnya. Halo, assalamualaikum. Udah Melda. On cam Leda. Biar kenal kita. Oh udah bisa ya. Ya udah banyak pengikutnya, udah bisa mungkin. Biar lebih kalau lebih kenal kan itu lebih dekat, lebih gimana ya? Persaudaraan itu lebih dekat gitulah, Da. Terima kasih banyak Edaku, udah sampai titipan Eda, udah kami pakai, insya Allah Allah menambahi keimanan kepada kami, biar mukena yang ada berikan itu, Al-Quran yang ada berikan itu bisa kami pergunakan demi akhirat kami nanti. Kami doakan Eda murah rezeki, lancar-lancar semua usaha Eda, sehat-sehat Eda sekeluarga, dipanjangkan umurnya, diberkahi semua usaha Eda. Ya Edaku. Kayak mana kayak gitu? Nggak dengar dia mungkin. Panik. Kurang paham dia kurasa komunikasi melalui komal, kurang paham beliau mungkin. Sama kayak aku lah itu. Ya tadi beliau rupanya di WA Bang Farouk, dia bilang terharu ya menyaksikan syahadatnya lahir Raja Guguk tadi, terharu. Siapapun terharu teman-teman ya. Kadang pun kita akan menahan air mata. Ya karena apa? Yakinlah teman-teman, siapapun yang menyaksikan syahadat dia tadi, ya, insya Allah setelah itu dia menjadi Islam yang kafah, ya, menjadi Islam yang kafah. Maka maka pada saat yang sama kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari orang yang syahadat tadi. Makanya perhatikan teman-teman. Perhatikan, ini kalau teman-teman memperhatikan ya, oten-oten aja yang ketika menyaksikan umat Islam bersyahadat, di hatinya penuh kemarahan dan kebencian, gak berapa lama kemudian dia yang syahadat. Terbukti. Contoh, si Theodor itu di bawah seringkali menyaksikan Bang Zuma mensyahadatkan orang Theodor. Waktu itu dia apologet Kristen.
Dia benci terhadap Islam waktu itu. Nggak lama kemudian dia yang syahadat. Yang kedua, Laya Maryam. Ya, dia dulu apologet Kristen juga itu. Dia biasa itu menyaksikan Islam itu saudara muslim kita itu bersyahadat gitu loh. Nggak lama kemudian si Maryam syahadat. Begitu juga si Faldi. Dia apologet Oten dulu, tapi dia nyerang komal-komal Oten ya, komal-komal Islam yang kecil-kecil. Dia dulu menghujat juga itu. Nggak lama setelah itu disaksikan orang bersyahadat, dia dapat berkah juga. Syahadat si Novan gitu loh. Demian juga begitu. Baru siapa lagi? Banyak dari syahadat apalagi Kristen. Mereka malahan mendapatkan hidayah karena memang tidak bisa tertolak hidayah itu tadi, teman-teman. Oke, assalamualaikum Mitonora. Ya, Jiman juga kan, betul. Si Jiman juga. Oke, kita naikkan satu-satu ya. Ini kan mulai melek ini. Induk sondok nih, Dewi asik suara. Halo, Mei Veronica, senang bergabung. Mei Veronica, yoga juga begitu kan? Siapa lagi kakak yoga itu siapa itu? Begitu juga dia kan kisahnya. Mei Veronica. Halo Mei Veronica. Mei Veronica. Halo. Ya Olan juga Olan kan. Dia yang nyaksikan syahadat adiknya, benci kali dia. Nggak lama kemudian dia yang syahadat. Gitulah. Mei Veronica. Oke. Abang Men selamat bergabung. Abang Men. Abang Man. Oke. Bang Kopi yang bergabung. Kopi Sanangan. Nah, Putri Ari, selamat bergabung Putri Ari. Assalamualaikum. Putri. Waalaikumsalam Kak Putri. Ya, waalaikumsalam Kak Putri, silakan. Saya mau sedekah sama yang baru mualaf. Yang sama Ibu Lesti Hamil 4 tahun. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Ahlan. Tadi saya mau silakan Kak usul Putri. Bapak. Ya, Bang makasih Faruk. nih. Ya sabar dulu Bang Ahlan. Bang Alan, tolong Bang Alan. Anda kan baru naik. Itu Mbak Putri lagi ngomong Bang Alan. Tolong ya Bang Alan ya. Sabar Bang ya. Lanjut. Ya, silakan Kak Putri. Gimana tadi Kak Putri? Nggak jelas tadi suaranya. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, nah, iya Kak Putri ya. Kita mau kasih. Halo. Ya, dengar Kak, dengar. Kita mau kasih sedekah berupa jilbab baru, semua serba baru, jilbab, terus baju-baju gamis untuk ibundanya Rivaldi. Terima kasih Mbak Masya Allah. Putri. Terima kasih Mbak Putri. Saya mau kirim Kalau baju gamis. ya kalau itu boleh nanti Kakak Putri DM ke Itok Besri ya. Oke, boleh. Nanti biar dikasih alamatnya dikirimkan ke situ ya. Oh, boleh. Sekalian Masya Allah. sama gamis-gamis, baju jilbab gitu ya, boleh ya? Boleh. Dengan senang hati kami menerima dah. Semoga apalagi Islam sehat-sehat, semangat, harus kuat. Amin. Kita harus perjuangkan agama Amin ini. ya Allah. Amin ya Putri, Allah. Kak Putri yang nggak boleh sedekah itu sedekah laki, nggak boleh. Oh iya, Nggak boleh ya Kak Putri. ya udah tuh. Oh, live. Ya Kak Putri, luar biasa. Kasih. Iya. Itu Faruk ada rencana mau poligami? Emang itu ini mau poligami? Itu mau poligami?
Nggak ada niat aku, alhamdulillah. Nggak ada Kalau niat, sempat nggak ada. poligami aku duluan yang turun tangan daripada Ida itu. Nggak ada aku, nggak ada niat aku. Insya Allah nggak ada niat aku itu. Oke, Bang Ahlan, silakan abangku. Assalamualaikum Bang Ahlan. Lagian itu Nora, kalau kau tengok karakterku, ada rupanya niatku mengarah ke poligami. Kau tahu karakter. Jangan kau duakan Idaku itu. Enggak, kalau kau tengok karakterku, kita udah ketemu, udah berapa kali kita ketemu. Gitu loh, sering pun kita WA-WAan gitu loh. Kau tengok dari karakterku, ada rupanya karakterku mengarah kepada poligami, menginginkan Tidak, insya Allah berkeinginan tidak. poligami. Insya Allah. Ya udah. Tante cari lagi Oke, Bang seperti Ahlan. itu ya itu. Oh iyalah, nggak ada lagi lah. Luar biasa itu, cinta-cintaku itu. Makanya aku bilang tak tercari lagi kayak seperti ada itu. Bang Ahlan, ini nggak pandai buka mic ini Bang Ahlan. Tadi mau ngomong dia lah. Ini yang kita takutkan nih kan. Bang Ahlan. Halo Bang Ahlan. Bang Ahlan. Mute-nya Pak, buka mute, buka mute. Ya. Buka mute-nya Pak. Mute-nya dibuka. Nah, itu dia. Halo. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Ini saya sebenarnya mendengar Raja Guguk waktu syahadat tadi. Saya cuma memberikan saran, coba fasilitasi itu KUA yang terdekat atau kantor Kementerian Agama Kabupaten yang terdekat. Insya Allah semuanya itu ada program dari Kementerian Agama itu untuk bagi yang mualaf itu nanti difasilitasi di sana itu. Dikeluarkan sekalian itu sertifikatnya itu Pak. Nah, Suara anak siapa itu? yang Raja Guguk tadi, yang mualaf Ya, tadi, siap. yang Iya Pak, bersahadat Bang Faro tadi. dengar. Pak Ahlan, Bang Faro dengar. Bang Faro nanya suara anak itu bising. Suara anak, Oh, Ahlan, iya, suara iya. anak. Dengar Mbak, suara Bapak dengar. Itu kemiut Pak, kemiut. Kemiut Pak, kemiut. Mute Pak, mute. Buka mute-nya Pak, yang gambar mic di HP. Yang gambar mic di HP ditekan. Ya. Cuman memberikan saran itu aja tadi itu. Alhamdulillah kalau udah Ya, didengar. makasih Pak ya, sarannya. mungkin kantor KUA terdekatnya atau Kementerian Agamanya itu insya Allah itu memang ada programnya. Ya Pak, makasih untuk sarannya ya alat Pak ya. Oke, cuman Ya. itu aja. Makasih ya. Yo, assalamualaikum. Iya Pak, makasih banyak Pak. Aduh bising Ya, Pak, dah. suara anak. Moderator itu besrinya aja dibesar itu buat KBSRI-nya dibesar. Delapis, selamat sore. Delapis, Bunda Esti makan mulu katanya. Kentang goreng. Delapis. Delapis. Oke, moderator nggak ada di bawah ya? Yoba. Bunda Maria difitnah Kristen nih. Yoba kamu di atas. Pindahin judul itu cuman bisa host. Oh baru gabung ya? Yang bisa pindahin judul host. Lain-lain dikit. Nah tuh udah. Mana nih yang lainnya? 10 naik 10. King 9 king.
chat ya, nggak apa-apa. Mulyadi. Iya, assalamualaikum. Oh Islam ya bang ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? tapi terpencet bu. Oh iya. Makasih ya. Kewajiban, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti hotelnya mana? Mana hotelnya? Nggak ada. Nggak ada hotelnya. Ten. Olivia, kasihan melihat mereka sini. Yaudah naik Olivia. Kamu kasihan kenapa? Kok padahal udah pakai kacamata Olivia, tapi muka kok masih petak-petak gitu. Orang kalau pakai kacamata hitam itu tambah cantik Olivia. Ini enggak. Kok udah dibantu dengan kacamata hitam? Masih juga muka gue murut B2 gue tengok. Naik ke sini Olivia nih. Saya kasih tahu nih contoh nih ya. Ini kacamata hitam. Ini muka aku tanpa kacamata. Nih dibantu nih Melvia. Melvia denger nih ya. Nah, tambah cakep. Kau enggak. Udah dibantu dengan kacamata hitam, muka kau masih mirip B2. Gimana sih kamu? Terus apa gunanya kacamata hitam itu? Kacamata hitam itu supaya kita lebih cakep lagi. Gimana sih? Naik kau sini. Kayak muka si kudis pipi. Naik kau sini, naik. Olivia naik sini. Sok bahas kacamata. Tengok dulu fotonya itu. Kau bikinlah foto kau yang pakai kacamata. Udah paling cantik lah itu ya Olivia ya. Udah paling cantik lah itu ya. Ih parah kali kau Via. Kau tengok aja foto profilku nggak ada pakai kacamata. Udah paling cantik lah dia itu ya. Raja, selamat sore. Assalamualaikum. Kenapa dari tadi pada naik suara anak-anak ya? Sore Ja. Assalamualaikum. Raja. Ya, oh Islam ya bang. Waalaikumsalam. Ayo alah, ada yang mau disampaikan? Ada kak. Apa itu? Ini ada kawan-kawan juga mau masuk Islam. Ada kontak yang bisa dihubungi tanpa melalui komal kak, online. Di mana tinggalnya? Medan kak. Medan di mana? Bang Paro lah pas Medan. Mana Medan? Di mana posisinya? Posisinya di mana Bang Bang Raja? Paro lah Bang Paro. Kalau saya bang di Sergei bang, tapi yang mau masuk Islam di Medan bang. Iya, di Medan di mananya Bang? Di ini dekat Cemara bang. Oh, boleh DM Bang Faruk nanti ya. Oh BCA. Iya, Bang. Pancingnya. Cemara ya bang, Cemara. Ya dekat-dekat situ lah kak. Iya pancing saya BCA DM ya. bangunan Cemara Asri ya kan? Iya bang, iya kak. Saya nanti cek DM abang ya bang. Mohon bang ya bang. Ya, DM aku nanti Bang Raja ya. Iya bang, izin bang. Makasih banyak bang aku. Kakak semuanya. Ya, berapa orang-orang itu Lewat Bang? jembatan itu kan, lewat jembatan Paret Busu kan? Iya. Sebelum jembatan Paret Busu kan? Ya daerah-daerah situ lah kak. Masih ingat aku kota Medan. Rencana 2 orang bang. Berapa orang Bang? 2 bang, perempuan 1 laki. 2 orang luar biasa. Kenapa nggak dilepin? Alhamdulillah. Lepin lah, Bang Raja. Nggak berani bang. Ini satu orang nias kak. Nggak apa-apa, nggak open cam. Yang penting KTP-nya udah di tangan Bang Paro. Tetap nggak berani orang itu kak, takut katanya. Gak apa-apa. Nanti offline kita syahadatkan. Bawa ustadz kita nanti syahadatkan. Masya Allah, 2 orang. Luar biasa. Iya bang. DM aja nanti Bang ya. Siap bang. Kasih banyak bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sudah. Inilah buktinya teman-teman ya, perkembangan Islam itu di Medan itu gitu loh. Banyak udah syahadat di Medan ini gara-gara nonton sini. Besri suara anaknya itu bisa kena. Saya mute dulu Naya. Lanjut. Banyak orang Medan ini syahadat karena dengar Edis, karena nengok Komal Edis. Makanya kalau penonton Edis itu rame, senang kali aku nengok penonton Edis itu rame. Ya, banyak yang syahadat, memang repot ya. Bang Faruk itu dibikin repot memang karena harus ngurusin para mualaf-mualaf ini tadi. Tapi nggak apa-apa lah, ya supaya umur ini menjadi berkat. Seperti lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk jadi berkat. Nangis lah Edi, coba lah.
Dicapek-capek fitnah Islam, ya kan? Dicapek-capek pelintir Quran. Makin banyak orang yang bersyahadat, masya Allah. Sia-sia hartanya Oten, habis harta Oten, kan? Tapi nggak ada yang murtad, kan? Oke, lanjut dulu. Aku minum dulu. Dari tadi nggak minum aku. Minum dulu aku ke kedai ini tak nih. Nih. Minum. Yang haus, minum. Ayo. Mute lah, Binu. Yo, naik yang lain, King. Naik yang lain. Nora, mana kok Nora? Biasanya kok open cam. Nora. Mana si baru ini? Nah ini yang lain King. Masya Allah ya, dua orang nanti sadat ya. Secara offline. Luar biasa. Masya Allah. Kipas mana? Ada ini kipas nih. Berhenti itu makan jadi gendut ntar. Gak apa-apa lah. Aku walaupun banyak makan, badanku belum pernah sih ngalamin badanku melebihi 70, belum pernah. Jangan jangan kasar kali lah sama Oten, kata si Herman. Jangan kasar kali sama Oten. Oh gitu ya Herman ya. Doakanlah Herman. Nanti ada di rumah kau kemalingan, yang maling Oten. Jangan ngamuk kok ya Herman ya. Doakan kemalingan rumah kau. Jangan ngamuk kok ya Herman. Topik, selamat sore. Topik, selamat sore. Topik. No. Yang lain King. Dalam nggak apa-apa gemoy, makan aja lah. Iya kan Mak? Tuh nama akun Mak itu nggak apa-apa gemoy ya Mak ya. Ya kan orang kita cari duit buat makan kan Mak. Bukan buat diet ya kan. Capek mamaku dulu ngasih makan aku. Biar besar badanku. Masa giliran aku bisa cari makan sendiri. Aku harus diet. Ih, kalian ngade-ngade kalian. Mama awak dulu capek dia cari duit. Biar besar anaknya kasih makan. Datang kalian suruh aku diet. Ih, parah kalian. Parah. Ayo. Itu udah aku suara dia. Itu. Turunkan kau punya apa itu judulmu. Apalah maksudmu itu? Aku belum mau open pun. Aku mau open cam, tapi ditutupi nggak mau lah aku jadinya. Tahu kami, kenapa kami makan terus setiap mengemil? Karena setiap biji yang masuk ke dalam muncung kami ini, itu adalah kekuatan kami untuk menghantam hujatan Oten. Biar tahu kalian ya. Paham kalian ya? Kalian pikir nggak pakai tenaga? Pakai otak, pakai tenaga, semua dipakai. Paham kalian ya? Kalian aja laki-laki kalian minum apa itu namanya? Teh telur. Telur setengah mateng. Nah, telur bebek aja sampai berapa biji kalian minum? Itu untuk siapa? Aku tanya dulu sama kalian, untuk siapa itu? Hah? Kalau kami makan untuk Oten. Paham kalian? Karena apa? Karena kami ini dua ini jombli. Tahu kalian jombli? Jombo beli. Pahami ya? Pahami? Ya, kalau itu Faruk minum telur setengah matang, ada 2-3 biji, baru telur bebek lagi, belum dia campur dengan teh, dia minum lagi pakai susu. Itu karena ada apanya manfaatnya? Satu, dia mengajar anak TPA, butuh tenaga. Kedua, dari pagi sampai sore dia menghantam hujatan Oten.
Ketiga, dia siapkan tenaganya untuk bininya lah. Cemana kalian ini kan? Ya? Nah, jadi maklum aja kalau kami itu ngemil. Ya selalu dibilang Bunda Nora ngemil terus, Bunda Nora. Setiap masuk, udah itu sudah di otak. Kurang ajar ini Oten. Tidak tahu dia Bibelnya. Dibuka data. Nah, jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut, otak itu sudah bereaksi juga. Paham kalian ya? Paham. Yang tidak, yang lebih, kalau yang sangat menyakitkan itu, yang mau dimasukkan ke mulut itu yang tidak ada. Paham kalian ya? Itu yang tidak ada itu yang sakit. Tahu kalian itu? Nah itu ya. Muncung. Iya muncung. Betul itu. Kalian kalau kalian jualan cemilan, kalian kirimlah cemilan itu sama kami. Entah cemilan kuaci, entah cemilan orang-orang, kirimlah. Kami makan itu sambil diskusi. Kirimlah. Jadi nanti malam kau itu sama si Esti sama si Yoki. Malas aku. Apa? Ada yang Ini loh, kau yang ngomong. betul. Yang ngomong itu kan aku. Jadi seolah-olah aku yang menantang. Kan udah di framing. Udah dapat aku DM jadinya. Malas aku. Dibatalkan aja lah. Malas aku. Aku nggak suka di framing. Nggak mau. Oki itu cari sensasi. Dulu dia pernah ngomong kalau dia mau mundur dari dunia apologet kan. Kenapa tiba-tiba naik dia? Nantang itu Faruk, nantang yang ini, nantang itu. Alah. WA sekarang ya. Ya. Tunggu dulu. Cair dong. Diberkatilah kau Bang Fuad. Diberkatilah istrimu. Siapa yang ngasih, woy? Diberkatilah Aku anak-anakmu udah Bang Fuad. $3 cair. Alhamdulillah, lanjut. Siapa? YouTube kalau dolar YouTube. Oh, aku promosi ya. Jangan lupa di subrek ya. Aduh, namanya apa ya? Nora Aritonang channel 2. Aritonang channel 2. Ya, Nora Aritonang channel 2. Nah tuh cair. Bang Alvin. Aku tidak mau bilang Ya berkat. cair dong Bang Alvin. Barakallah, Diberkatilah ke Bang Alvin. Barakallah. Diberkatilah istrimu Bang Alvin. Diberkatilah anak-anakmu Bang Alvin. Diberkatilah kalian penuh dengan berkat. Haleluya. Kok dadamu? Kok dada? Ini Bang Alvin ini cewek kan? Cewek, cowok. Cowok. Terus kenapa dadanya diberkati? Mau diremes-remes dadanya? Dipegang-pegang dada keperawanan? Astagfirullah. Rungkat kita nanti tuh, woy. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Rijal. Apa sih? Kalian jangan ngomong kalau satu lah. Kalian ini kayak pendeta aku tengok sakit kepalaku. Si Paro punya kerja. Aku cuma ikut-ikutan dari si Paro. Iya. Kalau satu topi itu satu pemberkatan, Nah. satu hati satu pemberkatan, dua topi dua pemberkatan, tiga topi tiga pemberkatan. Jadi kami mau jual berkat lah. Jadi gak cuma si Risulilu bisa jual berkat, kami juga mau jual berkat. Iya ya. Cuman kami gak pakai haleluya. Gini, kita dulu kan nanti kita bertiga dengan Ito Faruk kan dulu ditipu sama pendeta nih demi perempuan. Nah, tapi sekarang kita nggak menipu. Kita memberi berkat hasil dari tipuan orang itu. Dari Bapa di surga. Ya. Langsung dari Bapa di surga. Kalau kemarin kan dari anak orang kan. Ini langsung Bapa di surga. Makanya bahasanya nggak haleluya. Haleluya. Nah, gitu. Paro punya kerja. Paro ya bukan aku. Aku ikut-ikutan Paro. Paro maksa-maksaku dia. Dia maksa-maksaku. Ini ya. Berkati tuh. Aku barakallah abang. Sehat selalu abang. Aku nggak mau diberkati. Jijik aku ngomong diberkati. Jijik. Astagfirullah. Nah ini Nora. Ada salah satu YouTube. Nama akunnya Timnas Kalah. Beliau kemarin katanya mau bersedekah untuk anaknya yang sakit. Dan sekarang dia ada typing, Bunda Hesti Naganar minta mana nomor rekening Bunda Nora. Nah masalahnya nomor rekening kau itu kemarin aku dapat dari Paro, tapi gak tahu dari mana. Coba kau kirim ke aku
Biar ku apain di YouTube. Ini dari YouTube. Oh, YouTube ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Tunggu, enak kali kau Nora YouTube aku kok mulai di transfer. Baru apa? Enak kali sih Nora. Namanya berkah dari pemberkatan kau, Ante. Pemberkatan kau muncrat ke sebelah saya, ke sebelahmu, ya kan? Asumsi. Asumsi. Oke, Darda, selamat sore Darda. Oh, Islam ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini tadi tap layar kepencet. Oh, kepencet. Makasih ya Bang ya. Cantik, siapa ini Cantik? Cantik, selamat sore. Cantik manis. Cantik manis. Oke. White phone. Baru rasa dia jadi resepsionis kan? Baru rasa dia jadi resepsionis kan? Manggil aja. White phone. Perhatian kepada para saudara imanku yang kepecet naik. Pada saat kalian dinaikkan, tolong dijawab pada saat dipanggil. Untuk saudara kita Boger, selamat sore. Saudara kita Boger, selamat sore. Aku kirim dulu ke Yang Bunda. Ya, agama apa Bang Bogel? Bang Bo? Islam, Bunda. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Mau salam-salam saja, Bunda. Silakan. Bunda. Ya. Aduh, Rati Wijaya. Turun. Oh iya. Ya, terima kasih ya Bang. Ya. Loh. Bang King, Mas naikkan lagi. Bang siapa ada di sini nggak ya? Bang Kulon. Bang siapa tuh? Bang Faruk yang ngasih sepatu itu? Aku udah nyampe loh. Padahal baru kemarin. Kemarin dia kirim udah nyampe. Cepet kali ya. Kulon. Pojok Kulon. Cantik kan? 41 itu pun masih pas kali. Ya Allah, kakiku besar kali. Masya Allah. Barakallah Abang siapa namanya? Pajak Kulon. Pajak Kulon. Ya, terima kasih ya Bang Pajak Kulon. Sepatunya udah nyampe. Masya Allah, bagus ya. Karena aku ditawarkan sendal. Sendalnya nggak ada ukuran 41. Adanya sepatu begini. Nah, cantik. Dia minta warna biru dongker atau warna krem. Aku minta warna krem. Karena sepatuku udah ada biru dongker, udah warna putih, udah ada warna apa pokoknya. Mantap. Keren. 41. Gila. Harganya. 41 itu aja masih pas sekali ya. Keren. Thank you. Abang Pajak Kulon, barakallah, sehat selalu, murah rezekinya. Semoga usahanya diperlancar, urusannya diperlancar. Amin, diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Ternyata memang betul-betul lah Nora ya. Lain kali kamu aku satu rumah sama si Nora bah. Nah, jadi ternyata yang minta nomor rekening si Nora bukan satu orang, 2 orang. Onde mande. Keren ya. Kalian yang punya aku yang punya YouTube gak pernah di TF, si Nora pula yang dapat. Aku doakan YouTube-mu banyak yang menonton. Lebih dari 100.000 jam per bulan. Amin. Dapat saingin yang di sebelah itu loh, tahu kan? Yang dapat 80 juta sebulan. Saingin dong yang di sebelah. Nuis Islam. Nuis 100 kemarin dia 2 bulan yang lalu 100.
Iya, ngeri kali lu. Wih. Ngeri dia 100 mah. Itu ya udah itu ya nomor rekeningnya si Nora udah di itu ya. Aku pinkan aja ya yang di YouTube aku pin ya. Nah, nanti kalian kirim aja atau di situ aja kalau di pin nanti kalian nggak perhatiin pin. Nah, itu ya buat Bang Fuad yang ngasih $3 tadi. Bang Fuad silakan. Ya, pulanglah. Buat Bang Fuad silakan kalau mau TF ya. Tapi kau tengok-tengok lah Bang. Bukan si Nora aja yang janda, awak pun jandanya. Kan? cuman bedanya aku paling lama jandanya. Yang bedanya aku janda senior. Kan? Paling lama jandanya. Bunda Esti mana sendalnya? Oh, lagi di jalan. Memang rezekiku lah itu ya. Jadi ditaruh sama anak buahnya sendalnya salah model. Yang satu kiri, yang satu kanan beda. Jadi, coba lah kalian tengoknya. Ini kiri, ini kanan, beda. Jadi mau dikirim kiri kanan lagi. Iya, dikirim lagi lah yang begini. Ya. Dapat 2. Masya Allah. Nah itu ante rezeki yang tak terduga. Cantik, Jadi ya? dapat 2 aku. Alhamdulillah rezeki. Jadi dia kan WA kan. Beda. Jadi aku bilang, kenal ini gak kenal. Dia langsung WA, Bun, tahu Bang Juma? Ya tahu lah begitu. Oh iya Bang Juma mau kasih dia sendal juga. Boleh bun, aku senang kali bun. Ya aku tanya lah Bang Juma, Bang ukuran sendal kau berapa, ukuran sepatu kau berapa. Langsung lah Bang Juma juga dapat. Jadi yang dapat Bang Juma, pertama kali Faro nyampe, terus aku, terus Nora. Nandar juga udah sampai 3 hari yang lalu. Nandar, terus Bang Juma, Yusuf PI yang masih dalam perjalanan. Maksudnya itu dia belum balas itunya. Berkah selalu Bang Pajak Kulon, sehat selalu ya Bang kalau Abang mendengar ya. Mudah-mudahan usahanya laris, manis jualannya diperlancar oleh Allah. Amin. Tunggu dulu, ini ada typing katanya. OTW minimal kirim pakai dana ke rekening 20.000 enggak ya? 20 juta Timnas. Nanti kalau kirim ke si Nora 20 juta, dapat aku 5 juta. 20 ya? Timnas 20. Kirimlah sekarang 20 juta kirim ke si Nora ya. Dapat aku tuh 5 juta itu. Kalau enggak aku balik si Noranya. Nah, kirimlah. 20. Ini kenapa ini yang satu ini, boy? Ya itu, cari-cari gift. Mana dia? Sampaikan sayangku dong buat Bunda Nora. Oh, berarti dia TF kau karena kau suka sama kau. Jadi dia ada rasa dia sama kau. Apalagi bilang dari anak Didi Umidin katanya. Jadi anak Didi Umimican. Bentar. Masya Allah ya. Nora mualaf karena bantuan. Hah? Saya suka kalau kayak gini. Mualaf karena bantuan. Itu kau waktu mualaf dapat berapa ribu juta? Gak ada. Dulu mana ada dapat zakat pun enggak. Kan kita udah lama. Kalau setahu di luar aku baru mualaf. Kok dijanjikan? Enggak ada Nora. Nah, itu Faruk? Enggak ada. Gak ada. Ya. Mana kayak gini mualaf sekarang. Tunggu dulu. Nggak cair dong. Terima kasih Bang Fuad. Diberkatilah kau Bang Fuad. Diberkati anak istrimu. Haleluya. Hidup dengan berkah. Dia dapat $3. di YouTube. Dia dapat di YouTube. Dia ngomongnya di sini. Ya kan? Itu. Kau garuk kepala itu. Kepala. Gini ya. Dia dapat di YouTube. Aku juga dapat di YouTube. Menumpang di room kau itu. Kira-kira ada kena pajak nggak? Nggak kan? Ahmad Dahlan itu dari YouTube itu. Sama? Yang berapa hari yang lalu? Iya, sama Bang Faru. Udah lah itu. Udah dapatnya juga pun kau itu. Kau pun nggak ngomong-ngomong Beli madu. Hah? Beli madu. Oh, beli madu. Kirain TM. Beli madu.
Bilik madu nggak salah. Jadi ini mau kena, mau dapat pajak juga. Makanya itu Nora, kalau kita bicara pajak sama itu isti, nanti keluar dalil jandanya. Bahaya. Lagian enggak lagian aku udah kirim loh pajakku 20%. Udah aku bayar pajakku 20%. Udah, tanya Bang Faro. 2 hari yang lalu, semalam aku TF pajakku 20% lagi. Dalil jandanya. Dalil jandanya gue bilang. Jadi kau pikir apa mau dikeluarkan? Hah? Kalau sempat kalau kau ini nauzubillah ya, janganlah. Kalau sempat kau duda itu, nggak mungkin kau bilang kalau kau duda, kau minta dikasihani, kau dudanya. Janda iya. Ya aja tuh. Bang Faro itu dibalas tuh Mama Bang Ahmad. Pernah juga TF tuh dorek Bang Faro 500 katanya. Kau itu dari YouTubeku. Oke. Biar saya jadi saksi, saya tengok dulu YouTube nyantai nih ya. Betul apa tidak ya? Iya, tengok YouTubeku. Enggak, itu yang kapan? Yang waktu kemarin ngapain mualaf itu ya? Bukan, udah lama. Di Miro, kau itu SD. We go to chat. Oh ini dia. Oh jadi rame juga ya Antes ya. Pernah juga TF 500 connect Bang Faruk. Bang Faruk, Bunda Nora dan Hesti Batak mualaf cerdas. Iya. Aku sapa dulu deh. Aku sapa ya. Assalamualaikum. Pernah kan? Iya pernah, dari WA aku. Abang itu ada nomor WA aku. Iya, siap Bang tuh. Barakallahu fikum Bang. Lagian aku udah bayar pajak loh sama Bang Faro semalam 20% lagi pajakku. Sama kayak Oteng kan 20%. Selamat sore Sri. Samsir, selamat sore. Samsir, biar barokah kata Bunda Hidayah. Iya Bun, Samsir, ya kan? Ayo kalian tadi yang mau TF cepet TF kalian. Tapi kalau bisa janganlah ke Sinor aja, ya kan? Bagi-bagi juga ke sini, ya kan? Jangan sampai keluarkan dalil janda kayak kata Bang Faro. Dalil janda. Tunggu dulu. Timnas Kala bilang begini. Timnas Kala mau begini. Mak, Bunda Nora masuk LC. Bunda, LC apa aku? Bang Timnas. Betul-betul lah LC apa aku? Di mana aku jadi LC karaoke? Ngawur. LC apa tuh? Perjelas. LC itu mal apa? Channel. Itu tuh typing lagi dia. Bunda iya bang. Kau bilang aku LC apa bang? Aku penyanyi. Turunkanlah dulu aku itu. Aku mendengar di bawah aja ya toh. Gak paham. Iya Kak Besri, maaf ya. Aku mendengar di bawah. Pelara, selamat sore Pelara. Kalau nggak ada Oten kayak gini lah Kak, kami ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol di sini orang di TF. Ya, itu Besri, jangan lupa ya, nanti diminta nomor WA Ustadz yang mau ngajar di rumah mu'alaf itu tadi sama norengnya ya. Insya Allah langsung Bang Faruk transfer dari manajemen TPA Bang Faruk nanti untuk honor pertamanya ya. Biar semangat dia ngajarnya, biar semangat dia. Oh live chat, oh LC live chat, ya Allah, maklum lah bang, aku nggak tahu, maaf ya bang, iya. Nggak cair dong, diberkati lah kau membuat, diberkati anak-anakmu,
Diberkati istrimu. Haleluya, hidupmu penuh berkat. $3. Astagfirullahaladzim. Bang Paro dari pagi di sini gak ada pemberkatan. Dari pagi. Dapat Dari ya pagi. tadi. Tembakan koin itu dapat loh. Iya toh. Ya adik-adik Oten mana ini yang mau berdiskusi, adik-adik Oten mana? Gak ada hotel. Yehudi, Yehudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya kan Islam, agama Islam. Hah? Barakallahu fikum Bang Rizal. Jazakallahu khair. Ya, silakan Bang Heri. Ya, Islam terus. Nggak usah gini, Kak. Saya kan gini, dalam Al-Quran itu kan ada 3 unsur ya. Unsur yang pertama ayat. Barakallah, Bang Rega gitu. Coba dulu. Halo. Tuh. Nah, begini, di Iya, Al-Quran lanjut itu Bang kan ada Yodi. 3 unsur. Iya, ya. lanjut. Al-Quran itu kan 3 unsur. Pertama ayat, yang kedua surat, yang ketiga juz ya. Juz ya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini dari 3 unsur ini, ayat menjelaskan tentang apa, surat menjelaskan tentang apa, juz menjelaskan tentang apa. Nah, itu aja pertanyaan saya. Apa? Katanya Islam dia katanya. Iya, Islam maksudnya kan ada di Al-Quran kan ada. Diberkatilah kau Bang Devandra. Enggak, di Al-Quran kan ada 3 unsur, ada ayat, ada surat, ada juz. Surat itu, ayat itu menceritakan tentang apa? Barakallah Bang Deva, barakallah. Kemudian surat itu menceritakan tentang apa? Juz itu menceritakan tentang apa? Nah, itu aja pertanyaannya. Maksudnya begini, juz pertama, juz kedua, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Maksudnya itu bagaimana? Begitu ya? Masuk room dakwah atau bukan room di sini. Itu tadi surat yang ayat itu menjelaskan tentang apa? Ayat itu menjelaskan tentang apa? Iya, nggak di sini Bang, Surat penjelasannya tentang apa? panjang itu Juz Bang. tentang apa? Bang, oke. Iya, nggak di sini roomnya. Sebentar, ante. Itidal itu, coba itidal dulu Bang, itidal. Ini wajah tuh. Ya gini, coba gini kan. Kok ini wajah tuh wajah iya lillahi fadaras. Dari mana bisa itidal sami Allahu liman kau bilang ini wajah tuh aman. Ya, gini tadi kita kan gini. Kita kan tahu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan menjelaskan ada 3 unsur. Ayat Al-Quran itu mengkaji tentang apa? Suratnya tentang apa? Bang Heri. Ya. Anda saja itidal nggak tahu. Perbaikilah dulu sholat Anda. Ya. Silakan. Ya. Itidal aja Anda tidak tahu. Masa itidal ini wajah tuh? Ya, ya kalau nggak tahu mohon dikasih tahu gitu. Bagaimana sholat Anda saja Anda tidak tahu. Sementara Anda mau menanyakan yang seperti ini. Inilah sebenarnya ya. Maaf, saya mohon untuk menurunkan Anda. Begini ya. Ini ada guru saya yang mengatakan kepada saya. Dia mengatakan, perbaiki dulu sholatmu. Wudumu perbaiki dulu, itu paling utama. Kalau wudumu sudah baik, sudah sesuai, ya baru sholatmu. Terus yang kedua apa? Ini guru saya ngomong. Dia ada di sini, dia bilang begini. Setidaknya 1 surah ataupun beberapa ayat dibacalah, walaupun 1 kali dalam 1 hari. Al-Quran. Nah itu saja, nggak usah banyak kali melek-melek muluk-muluk deh. Iya. Tadi dia nanya, kakak jawab dulu lah. Kakak bisa menghina, tapi apa pertanyaan dia kakak nggak tahu. Ini Kristen atau Islam? Kristen atau Islam Yahudi?
Saya Kristen, Kristen saya atau cuma Islam? mendengar. Saya Oh ya Kristen. udah, jadi ini saya kasih Enggak, tahu Kakak, Yahudi. ternyata aku Dengerin mulai dulu ya, bercerita saya jawab ada kamu. yang Saya Kakak. jawab dulu ya, Yahudi. Tuhan. Ya Yahudi. udahlah, aku Enggak rasa cair, bro. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kau Bang Regar. Diberkatilah istrimu. Haleluya. Gitu. Jadi begini ya. Ito ini pernah nasihatin saya. Satu hari selesai sholat, mau sholat fardu, sholat sunnah, mau dia maghrib, subuh, zuhur, setidaknya sempatkan membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Sempatkan. Perbaiki dulu sholatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya seperti itu? Itidal aja sami Allahu liman hamidah kamu nggak tahu. Itu maksudnya. Perbaikilah dulu, ya. Perbaiki dulu. Belajar dulu bagus-bagus. Sholatmu bagaimana? Sudah. Silakan itu. Kau dulu ngomong itu. Kau dari tadi kayak Enggak, ini buat abang tadi, entahlah mungkin dia Islam ya. Tapi pertanyaannya itu ya, surat berbicara tentang apa, ayat berbicara tentang apa, juz berbicara tentang apa. Ditakutkan dia nggak paham makna surah, makna ayat, makna juz. Itu loh. Karena apa? Ayat, surah, maupun ya ketika bercerita tentang pembebasannya Bani Israel dari cengkraman Firaun, maka ayat, surah dan juz sama berbicara tentang pembebasan Musa Bani Israel dari cengkraman Firaun. Ini yang mau aku pertanyakan apanya gitu loh. Karena antara surah, ayat maupun juz itu bercerita tentang hal yang sama. Taklah mungkin surah Al-Baqarah, ya surah Al-Baqarah itu ketika dia berbicara di dalam ayat, misal di dalam ayat 30 tentang diusirnya Adam dari surga karena memakan buah larangan itu tadi, ya ayat itu berbicara tentang Nabi Syuaib. Nggak mungkin. Karena ayat 34 dari surah Al-Baqarah itu adalah isi dari surah Al-Baqarah yang tertulis dalam ayat 34 surah Al-Baqarah. Dan itu dimulai dari juz yang ke-30, ya juz yang pertama. Nggak dapat itu kemana gitu loh. Dan andai kan kau muslim, nggak mungkin kau bertanya seperti itu, Dinda. Tapi kalau kau mau bertanya maknanya, kan kalau kau mau bertanya kenapa apa maknanya, kenapa disebut surah itu surah Al-Baqarah, terus kenapa ayat itu disebut dengan ayat, ya ayat itu pemisah, ya ayat itu pemisah dari surah yang satu dengan surah yang lainnya gitu loh. Sementara juz itu tadi setahunya Bang Farouk ya itu diadakan oleh ulama untuk pembatasan dari Al-Quran itu tadi antara juz 1, juz 2, juz 3 dari surah ini sampai ke surah ini yang disebut dengan juz 1 gitu loh. Kalau kau mau bertanyakan sejarahnya kita jelaskan sejarahnya, tapi kalau kau mau bercerita tentang apa ya sama. Surah Al-Baqarah yang di dalamnya terdiri dari beberapa ayat yaitu menceritakan sama tentang apa yang diceritakan ayatnya, hanya surahnya disebut dengan surah Al-Baqarah. Gitu. Lagian kalau lo memang apalah manfaatnya kau mencari-cari tentang itu? Ya, untuk dasar cari tahu dulu ketika nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf dal itu disebut apa? Ketika huruf nun sukun bertemu dengan mim disebut dengan apa? Ketika huruf nun bertemu dengan huruf qaf itu disebut dengan apa? Itu dulu yang kau cari tahu gitu loh, supaya benar kau membaca Al-Quran. Karena cara awal kau memperbaiki sholatmu dengan cara, ya langkah awal kau perbaiki sholatmu adalah dengan cara kau perbaiki bacaan Quranmu. Gitu. Oke Mbah Ami, selamat bergabung Mbah Ami. Assalamualaikum. Mbah Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua buat abang-abang dan ibu-ibu. Terima kasih karena telah
muncul sebagai singa-singa Islam. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak saja. Sebagai orang awam, sangat mendidik sekali. Jadi apa yang ada dalam perdebatan bisa menambah ilmu orang-orang awam seperti saya. Titip salam buat Bang Zuma ya. Kalau lagi live, kita sebagai muslim tidak bisa minta naik, jadi kita cuma jadi pendengar di bawah saja. Salam buat semua anggota API. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran Abang Kuya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Abah Amin. Ya, Musta'an, yang bergabung Musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ini apa namanya judulnya, siapa kutuk Taurat Yesus, ini kah judulnya tuh? Topik kita hari ini. Bang Faruk. Topiknya ini. Ada yang mau disampaikan. Abang ditanya, ada yang mau disampaikan. Abang ditanya, ada yang mau disampaikan. Jangan bahas tema. Karena abang saudara iman kami. Ada yang mau disampaikan? Oh. Ya mau tanya aja, ini apa namanya? Ini memang Bang, kita saudara ini seiman, ya. tapi saya tadi tertarik dengan ini judulnya nih. Iya, ini resep ini. Ini salah satu resepnya Bang Faruk untuk memberikan terapi buat teman-teman Oten yang ODGJ, Bang. Ini resep Bang, ini resep obatnya Bang. Bermulai dari resep inilah nanti ketika mereka mengkonsumsi melalui kajian-kajian, ya insya Allah mereka itu akan mendapatkan ya, kesembuhan atas akal mereka yang sedang sakit gitu Bang. Dan yang boleh mengkaji resep ini cuman Oten. Di luar Oten nggak usah, nggak ada urusannya di luar Oten dengan resep ini, resepnya Bang Faruk ini Bang ya. Ampun. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Bustan? Iya Bang. Buatan nanti Pak, enggak ada. Nah, enggak ada, cuma aja. Silakan naikkan yang lain ya, apa namanya? Saya tadi cuma tertarik ini dengan Bang Faruk dengan judulnya nih. Iya. Silakan dinaikkan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya, buat teman-teman muslim ya, kalau naik ke atas temanya nggak usah dikaji teman-teman ya. Itu salah satu resepnya Bang Faruk itu ya, untuk terapi dinda-dinda Oten yang ODGJ ini resepnya. Makanya kalau teman-teman nggak sakit kepala jangan minum obat sakit kepala. Kalau teman-teman nggak sedang demam jangan minum obat demam, jangan. Lagi banyak tadi penontonku di YouTube, mati lampu. Mande. Mati lampunya sebentar, udah hidup lagi. Lepin lagi lah. Biasanya kalau lagi rame, led mati, itu penontonnya jadi sedikit. Biasanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi gini bukan saya gini masalah unsur ya, Al-Quran itu kan 3 unsur. Itu menceritakan ya tentang ayat itu kan menjelaskan tentang hukum Allah, ya kan? Hukum Allah itu, ayat itu. Ya kan? Yang kedua, kalau surat itu menjelaskan tentang alam, isi alam nih, tentang alam. Juz itu menjelaskan tentang manusianya. Surat apa Bang? Dan Surat cinta. yang harus kita kaji Surat coba apa Bang? Surat cinta.
Itu isti biar aja dulu, biar aja dulu. Coba Ya, gini, terus coba Bang, betul-betul kaji betul Al-Quran itu. Kenapa harus ada juz, harus ada ayatnya, ada juz, ada surat, ada ayat. Kenapa? Kita kaji. Tentu kan ada 3 unsur yang dijelaskan nih. Tentang manusianya, manusia pasti ada alamnya. Ada itu tentang hukumnya. Itu kan tentang hukum Allah, tentang alam, ya, tentang manusianya yang menjalankan hukum itu. Nah, jadi memang harus kita kaji di dalam, itulah maknanya. Cuma coba nanti dikajikan lagi, benar nggak ini? Coba dikaji. Kita kan hanya membaca, bisa surah Al-Baqarah, ayat kita membaca. Apa tujuan juz itu dibuat? Apa tujuan ayat itu? Apa kajian apa? Ada apa yang dikaji Al-Quran tuh? Alam tentang isinya. Kan mengkaji tentang isi dunia nih. Ada dalam Al-Quran. Tentang manusia, ada dalam Al-Quran. Tentang hukum Allah, ada dalam Al-Quran. Coba kaji lagi. Nah, kalau saya salah ya saya minta maaf, itu aja. Itu saya cuma bertanya gitu aja. Yang lain Allah malam lah ya. Saya cuma bertanya gitu aja. Kalau memang salah, ya saya mohon maaf lah sebesarnya. Cahidra, diberkatilah kau Bang Musliman. ya cuman gini Bang Heri, izin Bang Heri, penjelasan yang antum sampaikan tadi itu Anda dapat dari mana, Bang? Informasinya? Ya kaji ada Al-Quran. Coba Iya, kaji betul Al-Quran. Al-Quran tuh dikaji, dipahami ceritanya tuh. Coba ayat Baqarah tuh. Cerita tentang apa? Pasti ada manusianya, ada tentang alamnya, tentang jadi coba kaji. Kenapa harus ada juz? Apa guna juz itu? Guna juz itu apa? Kemudian kan yang kita kaji itu ganda kehidupan Al-Quran tuh ya, itu mengajar tentang manusia. Itu tentang alam, tentang hukum. Dari mana kenapa Iya, yang hukum? saya tanyakan, Bang Heri, penjelasan yang Anda sampaikan tadi, itu Abang dapat dari mana informasinya gitu loh. Ini kajian. Ini saya mengkaji Al-Quran. Kajian. Iya, Kalau saya kajian. karena kajian saya gini. Apa sih tujuan Al-Quran itu? Tentu Al-Quran apa yang disampaikan? Ada apa? Oh, berarti Al-Quran ini saya kaji. Oh, Al-Quran ini menerangkan tentang hukum Allah. Yang kedua tentang alam. Yang ketiga tentang manusia. Di situ. Oh, apa sih? Oh, surat ini. Di situ. Berarti yang kita kaji itu tentang hukum Allah, tentang alam, tentang manusia. Itu yang kita kaji. Apa manusia ini? Siapa manusia ini? Siapa alam itu? Sebutan alam. Bagaimana hukum-hukum Allah? Itu yang kita kaji. Iya, kajian Abang tadi, Bang Heri, kajian Abang tadi, ya, ketika Abang mengambil sebuah rangkuman, itu kan serangkuman dalam pemahaman Abang itu tadi kan, ya, rangkuman itu, ya, didasari atas apa? Saya mengkaji, setelah saya baca Al-Quran, saya mengkaji sendiri ya, Al-Quran ini apa sih maksud ayat itu? Ya, coba kita kan coba kita apa? Coba yang kita tuh. Mengkaji, coba dikaji. Coba kita selama ini pernah ada kita mengaji tentang alam? Pernah ada alam kita kajikan? Mengkaji apa isi alam? Apa guna alam? Kenapa alamnya harus bagaimana? Tentang alam. Yang kedua tentang manusianya, tentang diri kita. Diri kita nih. Kita ini siapa? Harus bagaimana? Tentu hukum Allah. Hukum Allah apa yang Allah inginkan? Kaji. Kita tidak bisa mengkaji bacaan ayat terus kita harus kaji tentang diri kita juga, tentang diri. Diri kita ayat. Alam juga ayat. Itu kan semua ayat Allah semua ada. Ya. Kita kaji. Di situ kan ada pelajaran semua. Di diri kita juga bisa kita ambil pelajaran, di alam juga ada pelajaran. Banyak ilmu-ilmu yang ada di alam. Semua itu ada dalam Al-Quran. Tidak akan melenceng dari Al-Quran. Semua dalam Al-Quran. Cuma kita tidak mengkaji sesungguhnya. Kita cuma menghafal dan membaca. Apa tentang apa tujuan Allah itu? Apakah kita hanya mengkaji, membaca, menterjemah, udah sampaikan saja? Sampaikan saja. Ya. Makanya banyak orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang membaca Al-Quran hanya membaca. Tapi dalam peramalan dia sehari-hari, mana buktinya? Mana buktinya?
apa yang didapat dalam Al-Quran itu? Apa yang diperbuat tentang alam? Jadi kalau dia sudah mengkaji Al-Quran, berarti dia tahu isi alam nih, tahu isi kaji diri dia. Berarti tahu dia. Berarti maka dia akan bermanfaat. Oke, izin Bang Heri gantian ngomong bentar Bang Heri ya. Ya. Ketika Ubay bin Ka'ab ini salah satu dari beberapa sahabat ya yang diberikan Rasulullah SAW, bacaannya itu mirip sama Rasulullah SAW selain Ali bin Abi Thalib. Ketika Ubay bin Ka'ab membacakan surah Al-Baqarah misalkan, apakah Rasulullah pernah menguji Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, apalah maknanya itu Ubay? Apalah maknanya itu? Salah satu orang bisa membuat pesawat. Dari mana? Dari mana bahan bakunya? Dikaji alam, dari alam. Dari Al-Quran dah menjelaskan, ayat menjelaskan. Bang Heri sebentar. Tadi Anda mengatakan apa? Anda mengkaji itu siapa guru Anda? Ya, berguru itu maka cari guru yang Saya bertanya yang kepada sudah Anda. sampai. Saya bertanya sama kamu, Bang. Ya. Waktu kamu mengkaji itu, kamu belajar mengkaji itu siapa gurumu? Ya, guru saya di kampung lah. Guru kau di kampung. Ya. Dia sudah setinggi apa ilmunya? Dia nggak ada ilmu, cuma dia diberitahu Allah. Itu dulu Bang, itu Faruk sebentar. Sanatnya ditanya. Nah, iya. Ilmunya nggak ada. Contoh ya. Nah, saya tanya Saya di ilmunya, Al-Quran tentang alam, saya kaji tak. Saya ngaji tentang pohon, tentang tanah. Kenapa tanah harus gini. Sehingga saya bisa ilmu. Kau tuh Heri, jadi malu kau nanti kepada dirimu sendiri. Itidal aja kau nggak tahu loh. Bagaimana mungkin itidal kau nggak tahu, tapi kau mau mengkaji yang lain-lain. Makanya udah aku bilang, perbaiki dulu sholat kau. Nanti waktu kau ditanya ya, di hari penghakiman itu bukan ditanya tanah, nenek. Bagaimana sholatmu? Gitu loh. Kok berguru aja, katanya gurunya nggak ada ilmu itu. Gurunya aja nggak ada ilmu, mau tanya pula sanatnya bagaimana, dari mana, iya kan? Gurunya ngawur. Aduh, aku telepon dulu sebentar gurunya si Heri ya, sebentar. Ini namanya itu gurunya si Heri adalah King Kong. Jadi gini teman-teman ya, di dalam surah At-Takabun ayat 16, di situ Allah menyampaikan, bertakwalah kau kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kalau kita ikuti sihir itu tadi, error kita Bang. Nanti ditengoknya lah, misal ditengoknya nanti gunung kan, kenapa gunung itu kayak gini? Coba, dari mana gunung ini bisa begini? Tengoknya nanti lagi batu, ya kan? Kenapa batu itu begini? Habis umurmu gitu loh untuk hal itu. Rangkuman dari situ, dari semua yang ada di alam semesta ini, Allah telah menyampaikan kepadamu adanya alam semesta ini, ya termasuk partikel-partikel kecil yang ada di alam semesta ini adalah tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Gitu. Gak usah kau kaji-kaji lagi. Kenapa tanah itu begini? Kenapa batu itu begini? Gak usah kau kaji-kaji lagi gitu loh. Dan yang kedua, kalau kau mau memaparkan ilmu, apalagi kau mau menganggarkan kemampuan dari gurumu, tanya dulu. Gurumu itu bersanad enggak? Ya kan? Kalau belum lagi memiliki sanad gurumu sampai kepada Rasulullah sanadnya, simpan dulu ilmumu. Jangan sok mau dipamer-pamerkan ilmunya, ya. Benar. Simpan dulu ilmumu, amalkan untukmu gitu loh. Apakah bisa menghadirkan sakinah bagimu? Salah satu bukti nyata sakinahnya ilmu yang kita dapatkan, kita tidak mau berdebat kepada saudara seiman seakidah kita. Itu salah satu. Tidak mau kita berdebat. Gitu loh.
Kalaupun dia mengatakan, oh ini begini, apa kata Rasulullah SAW? Ini berlaku untuk umat Islam ya, sesama Islam. Itu dalam hadis kata Nabi. Ya, barang siapa yang menghindari perdebatan sementara dia berada di tempat yang benar, maka Allah akan membangunkan surga bagi dia di tengah-tengah surga. Dan barang siapa yang menghindari perdebatan meskipun dia berada di tempat yang salah, pada tempat yang salah, maka Allah akan membangunkan istana bagi dia nanti di pinggir surga. Gitu loh. Ini kan mulai ke atas, mau berdebat kau sama saudara muslimmu, cuman ya kan, gak usah gitu Dinda ya. Salah satu bukti nyata berkahnya ilmu, dia gak mau mendebatkan ilmunya kepada saudara muslimnya yang lain, terkecuali ya jahar atau nyata teman muslimnya itu mengarahkan kepada kesesatan. Contoh, dia ngaku muslim tapi dia katakan sholat itu tidak wajib. Dia ngaku muslim tapi dia katakan puasa itu tidak wajib. Dia ngaku muslim tapi dia katakan zakat tidak wajib. Bahkan segala maksiat yang dilarang oleh Allah malah dihalalkan sama dia. Itu boleh kita buka perdebatan pada dia. Dan dia yang menyampaikan pemahaman Islam seperti itu, andaikan perdebatan ya tidak menghentikan dia dari kesesatan yang disampaikan itu tadi, boleh kau angkat pedangmu. Boleh. Udah boleh kau keluarkan pedangmu menghadapi dia. Karena apa? Kematian bagi dia itu lebih baik daripada kehidupan bagi dia, karena dia akan menyesatkan saudara muslim yang lainnya begitu. Tapi kalau di luar dari situ nggak usah lah. Itu kan kajian dirimu kan, kajian pribadimu. Kau yang mau mengkaji kenapa tanah itu kayak gitu? Kau kaji. Kau yang mau mengkaji kan tanah kenapa bentuknya begitu? Apa unsurnya tanah? Kan kau yang mau mengkaji. Bukan Nabi nyuruh ngaji, bukan Rasulullah suruh kaji, bukan Allah yang suruh kaji gitu loh. Udah kau kaji aja. Dan ketika dalam pengkajian itu kau dapat pemahaman, jangan kau paparkan sama orang. Karena apa? Kajianmu itu tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Tidak ada dasarnya, dalilnya, dan tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kau mau menganggap pemahamanmu itu benar, berarti kau telah menyelisihi Nabi. Seakan-akan kau mengatakan kau lebih sempurna penyampaianmu daripada Nabi. Karena Nabi sendiri di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ketika turun ayat mengatakan telah disempurnakan Islam sebagai agamamu, meninggal dunia nggak berapa lama itu Nabi Muhammad SAW. Karena din Islam ini sudah sempurna, sudah klop disampaikan Nabi. Lalu nabinya meninggal dunia, diangkat oleh Allah gitu loh. Kenapa kau datang lagi bawa kaji-kajian kemari? Kau gitu Dinda, ya. Tapi ya sebelumnya Bang Far, mohon maaf kalau kau tersinggung Dinda ya. Tapi ya saya izin Dinda ya, dari dulu saya kalaupun belajar kepada guru, saya cari tahu sanad dia. Bahkan akan saya tarik sanad dia. Kalau dia belum bersanad, ya izin. Baik yang disampaikannya aku terima. Kan gitu. Nggak pas penyampaian dia, ya izin, ku tinggalkan dulu. Tapi tidak mau aku membantahnya. Nggak mau. Nggak mau aku berbantah-bantahan kepada dia. Kenapa? Aku menghargai waktu dia. Dan aku menghargai jeripaya dia mendapatkan ilmu tadi. Ya silahkan gitu loh. Tapi aku tidak mau membantah dia. Lanjut itu. Aku sholat. Bang Faruk, gak masuk asar di tempatmu. Asar dulu. Oke, Joni. Joni, selamat sore. Kak Oh, Esti. Islam. Iya. Waalaikumsalam. Bang Faruk. Ya, alhamdulillah saya nyimak tadi teman kita Raja Guguk yang sering masuk ke debat forum Komal. Debat. Ya, Komal debat. Alhamdulillah tadi saya saksikan sudah bersahadat dengan Bang Faruk dan mudah-mudahan Bantah ya, Bang? Orang Batak ya? Saya enggak, saya Padang. Kok orang Batak kok bahasanya debat. Debat, iya. Saya dulu Debat, pernah di Medan, kan debat. Pak Esti. Pernah di Oh, Medan pernah dulu di saya. Medan, iya. Pernah di Medan saya Debat. dulu juara. Iya. Jadi Jelas, dengar jelas. kata-kata orang Batak kan sering juga waktu di Medan. Iya. Jadi kalau saya berharap pada teman-teman Muslim, ini Bang Faruk ini kan komalnya untuk debat lintas agama.
Jadi kalau untuk menanya tentang keislaman jangan di sini bagusnya. Jadi ini khusus untuk terapi seperti kata Bang Faruk, untuk para oten, untuk mempergunakan logikanya kan begitu. Jadi teman-teman muslim carilah, kalau mau tanya-tanya ke ustadz lah tanya, supaya jelas. Dan lagi pula seperti kata Bang Heri tadi, kalau guru tidak bersanad itu nanti jangan-jangan yang menjadi gurunya setan. Jadi hati-hati. Guru itu benar kata Bang Faruk harus bersanad. Dari mana dia dapat? Itu dapatnya langsung dari Rasulullah. Dari Rasulullah melalui malaikat Jibril dan itu dari Allah. Harus pasti itu. Jadi kalau guru nggak bersanad nanti bahaya. Nanti dia suka-suka aja menterjemah segala macam. Begitu. Jadi nggak mudah juga untuk memahami langsung ke teks ayat itu nggak mampus semua orang gitu. Orang awam tidak bisa. Harus dibimbing oleh guru. Benar itu kata Bang Faruk. Jadi untuk teman-teman muslim jangan naik di komal debat lintas agama kalau hanya menanyakan tentang Islam. Maka tanyalah kepada komal-komal ustadz-ustadz nggak apa-apa gitu. Supaya jangan salah komal gitu. Itu saran saya kepada teman-teman muslim. Karena ini adalah terapi bagi teman-teman oten untuk mencari kebenaran. Bukan begitu Kak Nora? Ada yang lagi yang mau disampaikan, Bang Joni? Iya, itu aja saya ucapkan selamatlah kata Bang Faruk. Ini yang pertama mu'alaf dari komalnya Bang Faruk, syahadat. Dan semoga akan banyak lagi nanti seperti ini. Karena setelah lama-lama Oten berpikir akan diberikan oleh Allah hidayah. Itu aja. Semoga banyak yang dapat hidayah melalui komal-komal lintas agama ini. Debat lintas agama. Demikian teman-teman dan alhamdulillah sudah tambah juga teman kita, saudara kita muslim satu lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi yang typing. Nora lagi SMS-an sama Zuma. Saya tuh lagi WA sama Gondrong, Wawa. Saya bilang, Gon, alhamdulillah aku dapat poin sampai 1000, nanti saya cairkan. Ku belilah kau. Itu Faruk udah bilang beli, dia mau rencana mau beli sempak. Saya beli pampersnya aja. Ya, beli itunya aja. Beli pampersnya. Karena dia rupanya tidak bisa untuk cibok dirinya sendiri. Nggak bisa dia. Jadi saya beli pampersnya ya. Assalamualaikum. Tuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Pak Sakura? Oh enggak, cuman saya nyimak aja dari tadi, enggak ada yang semoga semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, oten-oten sama pada sadar semua, bisa berubah pikiran, pakai akal sehatnya. Semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan, selamat sore. Iwan. Ayo, yang pasien berikutnya. Ada teki nggak? Melwai dia belum duduk ya.